Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya tentunya masih dengan program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. Pemirsa Otaki, sebelum kita kenalkan bintang tamu, mungkin pemirsa bertanya-tanya ya, walaupun tidak bertanya tapi saya pede saja ya. Kenapa saya dari tadi memperlihatkan otot-otot saya yang tidak seberapa ini ya, yang ala kadarnya karena kita berhubungan bintang tamu kita dengan segala otot-otot ya. Langsung saja ya Bang ya. Izin Bang ya seperti ini ya. Siap, Bang. Mudah-mudahan saya nanti otot saya juga seperti Abang. Amin, ya. amin. Kita Pasti bisa, Bang. Amin. Oke, siap-siap. Langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini, Gino Sondana ya. Ya, Betul sekali, Gino Bang. Sondana. Gino Sondana. Gino ya. Sondana, Namanya Bang. keren ya. Yes. Saya Namanya panggil ke barat-baratan ya, Bang. ke barat-baratan ya, dan fisik juga memang ke barat-baratan ya. Oke, saya panggil Abang Gino. Ya, Bang. Gino atau gimana ini? Panggil Gino Sondana aja, Bang. Panggil Gino aja. Gino aja lah ya. Gino aja. Gino, oke. Gino. Ya, Siap. Gino. Langsung saja lah ini ya, kita nggak banyak basa-basi ya, Iya, Bang. podcast. Oke, Geno. Yang saya tahu, masyarakat tahu Geno ini owner dari Star Fitness ya, Ya, Star Fitness dan aerobik, Bang. dan aerobik ya. Ya. Ada beda ini Bang ya? Karena aerobiknya di lantai 2-nya, Bang. Ada aerobik, ada zumba, ada line dance. Oh. Itu kebetulan yang mengelola istri gitu. Oh, yang di lantai 2 Yang itu. lantai 2 gitu. Makanya Oh, di sana oke. ada zumbanya, Ah. ada aerobiknya, ada line dance-nya gitu. Semua ada ya. Semua gitu. Untuk kegiatan perempuan Untuk di lantai 2 gitu. Oke. Nah, ini menariknya pemirsa, Star Fitness ini berada di Payakumbuh Barat ya. Ya, Payakumbuh Barat, Bang. Kelurahan Nunang Daya Bangun. Bangun, Nunang Daya Bangun. Ya, semua orang sudah tahu ya, ini Semua orang basa-basi sudah ya. tahu. Dan ada di Gimana? Google Map juga ada. Ada ya, rame di sana ya, dua Rame. tingkat Bang ya. Alhamdulillah rame. 2 tingkat, Bang. Sebenarnya 3 tingkat sih di atas. Di atas belum dipakai untuk kegiatan belum gitu. 3 Oke. tingkat. Gitu. Nah, ini sejak kapan ini Bang? Bergelut di bidang otot-otot ini, fitness ini. Oke. Kalau saya bergelut di bidang fitness dari tahun 2003, Bang. 2003. Ya, pada waktu masa sekolah saya udah mengenal fitness. Karena teman-teman papa saya kebanyakan tuh badannya bagus. Jadi saya termotivasi di sana. Jadi pulang sekolah saya jalan kaki dari rumah saya. Kebetulan tuh fitness pertama di Payakumbuh itu Popeye Fitness kalau saya lah. Ya, Kalau tahu-tahu. Kalau saya nggak salah ya, Popeye Fitness. Saya Arah pergi ke Payakumbuh sana. Timur itu ya? Di dekat daerah Bunian itu. Jadi saya jalan kaki ke sana gitu. Fitness di sana dari tahun 2003. Kalau membuka usaha fitness ini saya tahun 2013. 2013. 2013 gitu. Menjanjikan enggak Bang? Itu soalnya kalau yang saya tahu ini ya, Mm-mm. usaha fitness itu besar loh biayanya. Beli peralatan Di segala macam. invest alatnya kita memang besar, Bang. Iya kan? Karena kalau mau buka fitness tuh kita jangan nanggung-nanggung gitu. Oh gitu. Karena nanti kalau ada orang buka fitness baru lagi, kalau kita tertimpa dengan alatnya ya kita bakalan kalah gitu. Oke. Karena kalau fitness ini orang pasti mencari tempatnya nyaman, alatnya bagus, Nyaman, alatnya bagus. pelayanan ramah. Itu yang penting. Nah, itu yang pasti ya. Gitu. Kalau orang sudah nyaman, itu akan betah di tempat kita gitu. Oke, nah kita ke profil abang dulu lah ya sebelum Ya. ke Star Fitness. Siap. Asli Payakumbuh. Asli Payakumbuh. Saya memikirnya tadi abang ini
salah satu teman-teman kita dari etnis Tionghoa, bukan ya? Bukan, kebetulan istri saya yang Tionghoa. Oh, istri yang Tionghoa. Alhamdulillah Oke. sudah mualaf sama saya gitu. Oh, oke. Saya bentar. asli Payakumbuh nih Bang, pribumi Payakumbuh Pribumi saya. Payakumbu ya. Betul. Oke, enggak, saya memperlihat dari gestur wajah Abang. Gestur aja ya. Ya. Karena mungkin istri orang Chinese, Ah. terbawa mungkin Oh, aura gitu Chinese-nya ya. mungkin. Tapi Bang. mau apapun itu ya, kita Iya. kan ini kan Apapun etnisnya kita sama semua. NKRI dong. Ya, Iya, siap Bang. Oke, saya turunin ini dulu Bang. Kurang nyaman saya. Gak apa-apa, dari santai tadi. ya Bang. Besok kita latih besok. Wah, Ah, iya, gitu. itu tujuan saya. Pokoknya targetnya 3 bulan badan abang bagus. saya bikin. 3 bulan. 3 bulan paling lama badan abang. Saya jadi bayar berisi. juga nggak apa-apa Bang. Siap. Mau gratis mulu, nganggur, masuk ormas aja. Pokoknya aman bang. Ntar kita bicarakan. Oke, siap. Oke, nah, bicara tentang tubuh Abang yang seperti ini. Otot seperti ini kan udah jadi ini ibaratnya. Sebelumnya, Ya, Bang. jauh-jauh hari, berat Abang sebelum-sebelumnya berapa Bang? Sebelum pernah waktu vakum tidak fitness ya. Itu tahun-tahun 2008 saya nggak fitness sampai tahun 2011an saya nggak fitness tuh. Itu pernah saya paling kurusnya tuh berat 55 55. dengan tinggi badan saya 176 Bang. 176 kilo. 176 cm ya. Iya. Nah, gitu. Jadi dengan berat segitu tidak profesional lah, nah, itu. Kurus ya kalau Kurus, padahal tinggi gitu. ya. Tinggi gitu. Oh, Oke. Jadi baju saya tuh ukurannya dulu S. S sama kayak saya ya. S ya. Jadi S pun longgar, Bang, gitu. Lalu kenapa Abang harus fitness? Untungnya apa fitness Bang? Menurut saya biasa aja kok. Kalau saya begini nyaman aja. Kenapa saya fitness? Pertama teman-teman yang bilang, "No, kenapa kamu sekarang kurus? Ya? Kamu sakit begini gitu." Ya mungkin karena faktor kerjaan, pikiran ya begini kan. Akhirnya saya berpikir lagi, berkaca terus kan. Mikirin, wah memang iya ya orang bilang kurus, wajah itu udah cekung, Iya, gitu betul. nggak Kelihatan fresh tulang lagi ini ya. gitu kan. Dan saya berpikir, buat apa saya kerja terus, sedangkan badan saya nggak terus. Gitu. Nanti apa yang saya kumpulkan selama ini, kalau saya sakit, kesehatan saya nggak bagus lagi, apa yang saya cari selama ini bakalan habis. Sampai ke sana mikirnya ya. Mikir gitu. Akhirnya saya pergi mendaftar jadi member lagi di tempat orang di Pekanbaru kan. Oke. Saya pernah usaha di Pekanbaru kan. Member di tempat orang lagi, coba nge-gym lagi gitu. Ya saya pikir tenaga saya masih kuat seperti yang dulu-dulunya. Iya, betul. Saya coba ajar main berat langsung. Iya. Pusing, kayak mau pingsan gitu saya. Gitu. Ah. Akhirnya pelan-pelan saya turunkan ego saya. Oke. Bahwa bikin badan ini nggak instan gitu. Turun ego berarti Iya. nyadar lah ya. Sadar, saya mulai sadar Oke. bahwa bikin badan ini, fitness ini kita nggak boleh terlalu egois gitu. Jadi semuanya itu harus pelan-pelan. Ya pelan-pelan lah, saya rutin. Seminggu tuh saya sakit dulu badan saya. Iya, Semuanya betul. sakit. Apa yang saya latih itu sakit semuanya gitu. Ya akhirnya dari situ mulai saya terbiasa. Dulunya saya perokok. Yang tadinya saya perokok itu pas nge-gym terasa sesak nafas nggak enak. Habis nge-gym saya coba ngerokok, kok pahit gitu. Oke. Bentar Bang. Sakit pas sebulan. Saya juga pernah fitness dulu sebulan. Ya, pasti. Ya. Kemudian semua yang diangkat sakit. Makan juga sakit, ngangkat tangan. Ini ya. Buka baju aja sakit tuh, Bang. Iya, buka baju juga sakit, benar. Kemudian saya kapok, nggak ikut fitness lagi. Itu apa yang salah di saya waktu itu sebenarnya, Bang? Sebenarnya diterusin aja, Bang. Diterusin. Ya, dia lama-lama makin terbiasa. Oh, Nah, kebanyakan orang kan gitu, yang nggak tahu ya, apalagi nggak diarahin instruktur ya, Iya, personal trainer gitu, nggak ngarahin. Ada cuma sekedar jadi member, bayar, terus membernya dilepasin, gitu aja. Oke, ya kan? bentar. Kalau saya ikut fitness Iya, Bang. dengan postur badan seperti ini, apa yang harus saya lakukan pertama sekali, Bang? Nah, ini masyarakat harus tahu nih, Bang. Apakah harus ngangkat barbel yang seberat 50 kilo dulu langsung, lari-lari di tempat dulu? Yang pastinya abang diarahin harus sama personal trainer, apalagi tidak ada pengalaman kan. Iya, betul. Ya kebetulan di tempat saya sih
disediain personal trainer, Bang. Oh, ada ya. Disediakan personal trainer. Jadi orang yang tidak tahu sama sekali tentang fitness itu bakal diarahin semuanya. Contohnya ini kegunaannya apa, ini tujuannya apa gitu. Jadi di sana tuh kita menciptakan tubuh itu bukan sekedar besar, Bang. Bukan sekedar besar. Harus simetris. Jadi harus simetris, seimbang, simetris, harus seimbang semuanya. Mana chest dadanya, mana shoulder bahunya itu, backnya, kakinya harus profesional, bagus dilihat nih. Jadi kita berpakaian itu indah dilihat. Iya. Jadi kalau datang ke sana, kita bukan sekedar main bahu-bahu aja, atau apa yang abang suka, main kaki aja, enggak. Kita bakalan diarahin semua. Jadi jadwal kita tuh misalnya ada 5 hari itu dalam seminggu. Itu dalam 5 hari itu beda-beda pola latihannya. Oh, beda-beda. Beda-beda pola latihannya. Hari ini misalnya main dada nih. Yang orang umum tahu kan dada ini misalnya. Dada. Besoknya main bahu lagi. Oke. Dan besoknya lagi main back, main sayap. Oh, sayap ya. Back. Dan besoknya lagi main kaki gitu. Besok lagi ganti. Gitu. Jadi dengan seringnya waktu dia akan bagus semuanya. Bukan bagusnya sekedar dadanya aja bagus. Nah, gitu. Gitu. Saya juga sering lihat itu. Yang kadang malah risih saya melihatnya. Ini natural, asli fitness atau gimana itu orang-orang yang ternyata hanya sebulan langsung besar. Ada juga isu-isunya disuntik. Saya nggak ngerti itu, Bang. Ini gimana ceritanya sebenarnya? Itu memang ada sih. Tapi itu tergantung orangnya lagi. Balik lagi ke orangnya. Bagusnya gimana? Ada sih orang yang cara instan mungkin. Ya, betul. Tapi itu kan kita nggak salahkan juga. Itu pilihan mereka. Pilihan ya. Cara instan mungkin dia dengan memakai hormon testosteron tambahan, gitu kan? Dengan disuntik atau diminum. Banyak sih obat-obatan yang seperti itu beredar ya. Apalagi di online juga banyak gitu. Iya, betul. Jadi itu tergantung pilihan, Bang. Kalau sebenarnya untuk jangka panjangnya lebih bagus natural. Natural itu dengan makanan. Protein diperbanyak gitu. Protein itu seperti apa gitu. Contohnya putih telur. Simpel-simpel sih sebenarnya, Bang. Oh, putih telur. Ya sebenarnya fitness ini nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Nah, ini masyarakat mikirnya ke sana. Orang bilang kan, wah mahal, enggak. Putih telur kalau yang alaminya ya, putih telur, dada ayam, sayur-sayuran, nah gitu. Brokoli gitu. Jadi itu yang alami makanan sehari-hariannya. Terus kalau suplemen, beda ya. Nah, ini suplemen ini yang mahal. Kita harus bedakan ya, suplemen sama steroid, obat-obatan, itu beda. Kalau suplemen itu makanan tambahan olahragawan, siapapun bisa minum itu. Mau di pemain bola, mau dia tenis, mau dia Muay Thai. Boleh ya? Harus sebenarnya gitu. Sebenarnya harus kita tuh memakai namanya protein. Karena kita olahraga ini butuh protein tinggi sebenarnya, Bang. Kalau enggak, yang ada diambilnya penyusutan otot, katabolik namanya istilahnya itu. Katabolik. Namanya tuh istilah katabolik. Jadi otot kita tuh menyusut karena kebutuhan protein kita tuh nggak balance. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang juga banyak orang yang udah lama nge-gym tapi badannya nggak jadi-jadi gitu. Karena itu tadi makanan yang dia makan itu pas saat fitness itu kan dibakar gitu, Bang. Betul ya. Ya. Jadi nggak balance gitu. Yang dibakar ya? Sama yang dilatihnya, ya nggak sinkron lah gitu. Jadi makanya itu nggak jadi-jadi gitu. Kalau saya biasanya habis nge-gym itu saya cari protein dulu. Bisa dari simpelnya susu whey protein. Kalau protein kalau buat orang yang whey protein, namanya whey protein itu buat orang yang fokus membesarkan otot tanpa lemak. Tapi kalau orang tipenya kurus, itu misalnya kayak abang nih dari kurus nih. Iya, memang kurus dari lahir. Memberi lemak dulu, biarlah basah-basah dulu dikit badannya, nggak apa-apa ya kan. Itu abang harus pakai yang namanya mesh. Mesh gainer. Jadi produknya mesh namanya, tapi itu bukan nama produknya ya. Nama susunya kebanyakan orang tahu, orang fitness tuh mesh atau gainer. Itu produknya. Jadi harus dikotak-kotakkan. Dikotak-kotakkan tuh ibaratnya kalau orang badannya gemuk jangan dikasih mesh. Itu setahu saya ya, yang ilmu saya ya gitu. Kalau orang badannya kurus, boleh dikasih mesh. Berarti saya boleh dikasih mesh karena dia berlemak tuh, kalorinya tinggi gitu. Kalau mesh. Kalau whey itu orang gemuk nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Ada lagi satu lagi produknya lebih bagus, isolate namanya. Itu sangat-sangat nggak ada gulanya, kalorinya nggak ada. Gitu.
itu betul-betul kering. Itu biasanya untuk atlet yang mau tanding. Gitu. Oke, bentar. Ini sampai sejauh itu abang pelajari. Ini kan Ya. bukan urusan bisnis aja sebenarnya ya. Ya, Kalau bisnis aja ini nggak mungkin abang pelajari sejauh itu ya. ya betul. Ini kenapa tujuan sebenarnya abang mempelajari sampai sejauh itu? Apakah abang juga atlet binaragawan? Nah ini isu-isunya. Ya betul. Oke, kenapa sampai sejauh itu? Kenapa saya pelajari sampai sejauh itu? Oke. Pertama, memang ya karena saya punya fitness. Ya betul. Itu harus kita pelajari Ya, sebelum kita. kalau orang nanya kita tahu ya. Ya, jadi orang nanya kita tahu. Hmm. Yang kedua, yang paling intinya betul bagi saya, karena ini mau dimasukin ke badan saya, Bang. Ke mulut saya, dalam perut saya. Gitu. Untuk diri kita juga. Ya, untuk diri kita. Kalau salah-salah kita yang memasukinya, orang bilang, oh ini bagus, oh ini bagus. Gitu. Ternyata yang ada efek jangka panjang kita sakit. Buat apa? Buat apa kita kelola bisnis besar-besaran kayak gini, itu kita juga jadi sakit. Nah, gitu. Jadi saya maunya hidup ini seimbang, Bang, balance. Kita sehat, usaha bagus, keluarga aman. Nah, itu saya pengennya, Bang, gitu. Oke, bentar, Bang. Yang saya tahu ini, masyarakat juga bukan sudah menjadi rahasia umum. Tempat fitness itu identik dengan itu. Nah, itunya dalam tanda kutip nih, Bang ya. Misalnya cewek, cowok gabung. Bagaimana di Star Fitness? Ntar. Jangan dijawab dulu ya. Ini saya tahu nih masyarakat pasti tahunya. Oh ini fitness pasti seksi segala macam yang cewek. Betul. Yang cowok berotot. Keren-keren. Terjadi hubungan yang tidak semestinya itu bakalan sering. Nah bagaimana di Start Fitness? Bagaimana fasilitasnya di sana? Ya. Apa saja yang abang lakukan di sana untuk mengantisipasi antisipasi itu? Jangan jawab dulu bang ya. Siap bang. Kita break sejenak. Pemirsa Taki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah abang kita ini masih bersedia duduk di depan saya ya. Kalau melihat postur tubuh beliau dan saya ini sangat jauh berbeda ya. Tapi tenang saja ya, suatu saat nanti saya akan bisa. Mungkin akan bisa lebih bagus dari saya. Lebih bagus apalagi saya ini gantengnya. Luar biasa. Biasa ya lah kadar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Silahkan bang sambil minum aja, kita santai aja. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Abang Giono Sondana, owner Star Fitness. Bang, pertanyaan saya di segmen akhir satu tadi yang belum sempat dijawab ya. Fitness itu identik dengan itu sehingga banyak masyarakat yang kurang mengizinkan, yang bukan kurang sih, tidak mengizinkan misalnya istrinya atau suaminya untuk ke sana. Pasti bercampur baur ini. Bagaimana di Star Fitness, Bang? Ya, itu dulu memang iya sih, Bang. Pernah dulu. Namanya fitness ya, Bang. Kalau digabung, karena di fitness itu kalau perempuannya udah pasti bodinya bagus. Iya. Kebanyakan. Saya kalau fitness pasti mencari yang dekat perempuan dulunya, Bang. Penyemangat ya, Bang ya. Biar lebih semangat latihannya, ya kan? Kini padahal mata kemana? Memang mungkin di dunia fitness ini identiknya dengan yang kalau perempuannya seksi. Iya pasti. Kalau cowoknya macho, terus kekar, keren, yang diinginkan perempuan juga lah. Pasti perempuan menginginkan yang pasangannya itu yang berbadan bagus juga kan, betul. Sehat ya. Tapi dulu kita memang digabung bang. Dulu pernah juga digabung. Awal-awal kita digabung. Terus setelah berjalannya waktu, ada terdengar gosip-gosip lah di luar sana, ibaratnya yang ini begini, ada main perasaan lah gitu kan. Jadi baper lah ya. Baper lah sesama member, member dan member bersama member itu baper. Akhirnya saya berpikir, saya bawakan ke diri saya sendiri ini. Iya betul. Saya sebagai pemilik fitness, kalau seandainya saya melepas istri saya pergi fitness ke tempat orang lain juga, itu digabung. Kalau tipe saya pencemburu juga nih. Iya betul. Ini kan tergantung tipe-tipe orangnya masing-masing juga ya. Semua orang beda-beda. Tipe suami-suaminya juga kan bang. Melepas istri kita pergi fitness, apalagi istri kita cantik nih. Iya. Ya kan? Pergi fitness, pasti kita was-was nggak bang? Nah, jadi saya pikir-pikir, saya bawakan ke diri saya nih. Istri saya pergi fitness. Di sana banyak cowok ganteng, lebih muda dari saya juga ada kan gitu. Bermacam lah. Iya.
Di sana tuh bermacam tipenya bang. Ada pejabatnya, Iya betul. ada aparatnya, semua aparat ada di sana. Ada ya. Ya, TNI, Polri, semuanya ada. Satpol PP juga. Satpol PP ada juga di sana semuanya gitu. Mulai pedagangnya, pebisnisnya. Ya karena kita tempat umum, bang. Siapapun bisa masuk. Ya kan? Siapapun bisa. Hak orang di sana tuh sama semuanya. Dia bayar member kita, dia sama haknya. Mau dia pejabat, mau dia apapun, sama di sana gitu. Itulah enaknya di sana di dunia fitness nih. Oke. Yang tidak kenal bisa jadi kenal gitu. Akhirnya saya berpikiran kalau kayak gini memang was-was sih setiap kadang-kadang hari ini dia datang misalnya si perempuan nih dilepas sama suami, besok belum tentu dilepas lagi karena kecemburuan tadi nanti kan. Iya betul. Akhirnya saya pikir ya udahlah karena kita udah bangunnya sampai lantai 3, lantai 2 itu tuh dulunya khusus aerobik aja terlalu besar bang, untuk ruangnya terlalu besar. Aerobik aja, line dance aja, zumba aja di sana gitu kan. Akhirnya saya bicarain sama istri, saya bilang saya akan panggil Ayang. Mi, saya bilang ini kayaknya kalau kita biarin fitness seperti ini terus akhirnya member perempuan akhirnya mengalah nanti. Iya betul pasti. Akhirnya member perempuan kita mengalah gitu. Ayah nggak mau biarin fitness kita makin lama awal-awalnya aja bagus gitu. Akhirnya kalau begini ayah nggak mungkin biarin seperti ini terus karena ayah bawakan ke diri ayah sendiri. Kalau ayah melepas mami pergi fitness, di sana banyak cowok, pastinya ayah juga nggak mau kan? Oke, gitu. betul. Itu pemikiran semua laki-laki itu. Ya. Itu pemikiran semua suami itu. Pasti dia nggak mau istrinya dilihat. Dilihat aja istrinya nggak mau dia sebenarnya. Akhirnya terus gimana kata istri saya? Ya ayah mau tambah alat, ayah mau bikin di lantai 2 nih khusus perempuan. Terus siapa mau ngajar? Ya instrukturnya pun harus perempuan. Kita latih gitu. Jadi sama aja bohong ibaratnya kalau instrukturnya juga laki-laki. Kadang kayak orang yang yang hijabnya yang pakai pakai cadar itu tuh kan memang nggak boleh dilihat wajahnya sama laki-laki, mungkin seperti itu ya bang ya. Akhirnya saya bilang memang harus di sana tuh steril dari laki-laki lantai 2 tuh. Jadi kalau instrukturnya harus perempuan. Berarti ada yang pakai hijab dalam juga. Ada. Kadang pakai hijab bang, dia pengen. Kalau nggak mungkin pakai hijab dia olahraga kan keringatan susah dia ngelapnya kan. Kalau di lantai 2 itu dia bebas. Mau dia pakai buka hijab dia, mau dia pakai hot pants, mau dia pakai singlet gitu kan. Laki-laki ya? Kan nggak ada laki-laki bang, perempuan aja semuanya. Dia buka lepas hijabnya gitu. Jadi dia nyaman, nggak risih dia kan. Iya betul. Gitu. Akhirnya kita realisasikan itu udah 3 tahun yang lalu itu bang. Sudah 3 tahun? Ya 3 tahun yang lalu kita realisasikan. Alhamdulillah justru banyaknya yang perempuan yang fitness sekarang di atas tuh. Oh mereka nyaman ya? Nyaman di atas. Gitu. Alat kita banyak, alat kita support bagus juga seperti yang jangan nanti di kudetanya lagi tempat laki-laki di bawah. Ya. Akhirnya, tapi kita gini, kita tetap di bawah kita tetap buka juga. Mau dia perempuan mau gabung itu terserah dia, hak dia lagi gitu. Yang jelas kita udah menyediakan fasilitas yang di atas. Tergantung beda individunya juga, lagi ya. Beda juga harga membernya juga beda juga gitu kan. Jadi kita tetap sediakan yang di atas bang gitu. Akhirnya antusias yang perempuan yang lebih banyak fitness di atas. Oke. Lebih nyaman dia di sana. Mau dia apapun dia nggak perlu malu-malu lagi gitu. Berarti memang kalau di Star Fitness ini sudah ada ya, untuk perempuan ada, untuk laki-laki juga ada ya. Iya, memang ada. Oke, Bang, sejauh ini selama ini selain dari fitness, pengembangan dunia fitness Abang Star ini apa saja, apa yang sudah Abang berikan untuk masyarakat Kota Payakumbuh? Masyarakat pasti nanya kayak gitu, Bang, sampai sejauh itu. Apa saja sih? Apakah cuman fitness doang atau ada yang lainnya untuk minimal Kota Payakumbuh inilah? Ya mungkin pertama bisnis, yang kedua bisnis. Untuk sosial masyarakat. Sosial masyarakat. Ya. Mungkin bisnisnya kan nggak fitness saja. Ya betul bang. Kebetulan ya saya intinya saya pengen di Payakumbuh ini buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sih bang. Oh pasti. Ya saya lebih prioritaskan orang Payakumbuhnya gitu untuk lapangan kerja. Kebetulan saya bergelut bukan di fitness saja bang, gitu. Bagian usaha-usaha yang lain-lain juga banyak sih gitu.
Cuman orang taunya saya fitness saja gitu Iya, kan. kuliner juga ya. Kuliner juga. Acting juga, waduh. Nah Alhamdulillah. ini bikin film sama Buya Mahyeldi ini ya. Ya, Buya Mahyeldi itu kebetulan di sana Bapak Gubernur Buya Mahyeldi itu kebetulan di sana berperan sebagai bos saya. Bos. Bos, Oke, awalnya oke. jadi bos saya nih. Hmm. Orang yang dipercayai untuk mengelola bisnis-bisnis beliau gitu. Oke. Sama Buya Mahyeldi. Oke, lanjut Dan Bang. akhirnya setelah berjalannya film ini dia tertarik sama saya untuk dijadikan menantu. Gitu. Dan Itu kan di film ya. Di film ya. Enggak aslinya ya gitu. Tenang Kak Men, ini film. Oke. Ya. Nah, kenapa bisa sampai sejauh itu, Bang? Ini kan dunia fitness. Ini jarang lo sampai ke dunia acting. Ini ceritanya gimana ini? Itulah fitness ini membuat kita wawasan jadi luas, Bang. Iya, pasti ya. Dengan fitness ini kita bisa mengenal lebih luas lah di luar sana gitu. Apalagi saya punya fitness dan tujuan saya untuk memotivasi kadang yang di luar sana. Kadang ada bapak-bapak itu dia udah punya segalanya, jabatan dia udah punya, tapi kesehatan dia yang berkurang gitu. Maksudnya. Oke. Jadi di sana saya memang saya tidak mau pelit dengan ilmu, Bang. Gitu. Ya, siap. Bertanya sama saya tidak perlu bayar lah, saya bilang gitu. Karena ibaratnya ya kalau kita berbagi ilmu itu lebih besar dari kita memberi uang atau apa-apalah. Ya, gitu betul. kan. Karena ilmu kan bisa dipelajari Ya, terus. ilmu akan diingatnya selamanya. Ibaratnya gini, badan dia dari gendut, perut dia lebih besar, bernafas susah, pasang sepatu pun susah. Ceritanya sama saya, setelah badannya bagus, Lupa mereka. bukan lupa, dia pasti akan mengingat, Bang. Iya, betul. Walaupun dia nggak ingat di mata saya dia tidak mengingat, tapi dia pasti akan teringat. Yang membuat badan saya seperti ini itu si Gino. Oke. Maksudnya Gino dan Star Fitness lah yang mengarahkan saya. Oh, ini pola makannya gitu. Ini pola latihan seperti ini gitu. Dia akan mengingat gitu. Dan dia akan berasa, wah dulu dia perokok kuat jadi berkurang gitu. Betul. Ya, jadi yang jelasnya saya memberikan yang positif lah gitu. Oke. Terhadap bapak-bapak yang di sana lah gitu. Iya, siap. Nah ini Bang, saya juga pernah dengar Abang ikut kejuaraan Binaraga ya namanya untuk... Bukan, saya bukan binaraga, Bang. Kalau binaraga itu yang pakai celana dalam gitu ya, kayak yang beda itu memang yang buka-bukaan semua kan. Iya. Cuman ada Celana dalam kayak celana kayak dalam sempak gitu ya, gitu kayak kan. sempak gitu kan. Kalau saya jatuhnya ke model jatuhnya. Men fitness model, men sport model, dia ada banyak kelas kalau di Iya. body contest sih. Orang lebih taunya body contest. Saya sampai ke Malaysia juga dulu saya Malaysia, Singapura saya gitu. pernah. Jadi udah banyak kejuaraan sih, Bang gitu. Sudah banyak yang Alhamdulillah. dibawa pulang. Ya, alhamdulillah udah 2 kali juara Asia. Di Asia. Ya. Itu kan sangat mengharumkan 6 kota negara Payakumbuh lagi. ya. 6 negara. 6 negara juara Asia. Thailand nomor berapa waktu itu? Thailand kan juga bagus-bagus. Bagus. Tapi di sini nih, Bang, yang dilihat bukan besarnya. Itulah kalau di body contest ini yang dilihat simetrisnya. Oh. Semua itu balance itu. Jadi tangannya nggak terlalu besar, perutnya bagus. Pokoknya sinkron lah ya, dari Sinkron. atas sampai ke bawah. Gitu. Ototnya tuh matang gitu. Matang tuh ibaratnya lemaknya nggak ada lagi, udah Oh, serat-seratnya. sampai ke sana penilaiannya. Ya, itu juri itu udah ahli semuanya. Kalau yang apalagi untuk kejuaraan Asia itu udah betul-betul detail dia melihat. Antara juara 1 sama 2 itu tuh hampir-hampir beda-beda tipis. Iya. Biasanya. Sampai tingkat Asia Abang juara. Tingkat Asia alhamdulillah, Bang. Itu tahun 2016 sama 2018. 2016 sampai 2018. Ya. Kemarin rencananya waktu sebelum pandemi ini saya mau persiapkan ke Korea itu. Ke Korea. Ya, udah disiapin. Kebetulan teman saya yang di Malaysia itu ngabarin saya ikut kejuaraan yang di Korea yuk. Saya udah prepare badan itu. Kiranya tiba-tiba lockdown kan Malaysia semua kan dunia kan lockdown. Akhirnya ya terpending dulu. Selama pandemi ini ya saya nggak persiapan badan, ya kayak ginilah badan jadinya agak kurus, nggak sebesar dulu lagi gitu kan, ya saya pun agak berasa ya untuk bagus pakai baju aja gitu. Kalau dilihat lemaknya udah agak berlemak sekarang gitu. Jadi selama pandemi ini saya lebih fokusnya ke bisnis, Bang. Bisnis. Jadi
Karena kan semua usaha kena kan Iya. di pandemi ini, Bang. Tapi fitness nggak terlalu ini ya. Justru fitness makin bagus nggak pandemi ini, Iya, Bang. iya. Karena orang penting olahraga semua. Iya, betul, Apalagi itu sauna. Sauna itu kan ruangannya panas tuh. Iya, betul. Oh, ada ya di Ada sana? ruangan sauna itu sebesar ini, setengah ruangan ini. Jadi di sauna itu tuh mau bakteri apapun mati di sana. Iya, betul, Panasnya luar biasa itu, Bang. Jadi orang berburu-buru untuk pergi sauna tempat kita gitu. Oke. Nah, ini saya kaget juga ya sampai tingkat Asia juara. Ya. Ini kenapa di Kota Payakumbuh nggak terlalu pemberitaannya gitu? Nah, gini maksud saya Bang ya. Ya. Secara tidak langsung Abang kan sudah mengharumkan Kota Payakumbuh sampai ke Alhamdulillah. tingkat Asia ya. Iya, Bang. Dan saya juga pernah loh, tapi di media online saya baca, bukan media online Payakumbuh sih. Iya. Banyak yang sudah Abang berikan untuk Kota Payakumbuh. Nah, kita balik. Kota Payakumbuh apa aja yang sudah mereka berikan untuk Abang dan Fitness Star? Jangan jawab dulu Bang, kita break sejenak. Pemirsa Taki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, Abang kita Giano masih bersedia duduk di depan saya. Siap. Kita ajak bincang-bincang ya. Bang, pertanyaan di segmen 2 akhir tadi yang belum sempat dijawab ya. Banyak sekali yang sudah Abang berikan untuk Kota Payakumbuh. Mulai dari kejuaraan, membawa medali pulang, sampai bakti sosial juga banyak ya kegiatan-kegiatan saya. Iya, bakti sosial ada. Bakti sosial memberikan, apalagi waktu itu baru-baru COVID ya. Baru-baru pandemi Bagi-bagi apa waktu itu ya? Pandemi, beras, segala macam ya. itu kita memberi setengah ton yang pertama itu, Bang. Setengah ton, 500 Setengah ton beras untuk masyarakat Payakumbuh. Kita sengaja dari saya, Star Fitness dan tim yang lain lah. Saya kebetulan tuh juga ada Denai TV itu waktu itu. Iya, Saya ada. ikuti itu Iksan kalau nggak salah sama Ade Sudut Payakumbuh. Ya, Itu saya tergerak hati aja sama istri berdua. Pandemi orang banyak tutup, betul-betul parah kan waktu itu, Bang. Baru tutup tuh, baru kejadian tuh langsung down kan, semua tutup. Akhirnya saya kepikiran sama istri bagaimana kita berbagi lah. Alhamdulillah kita punya rezeki lah sedikit. Yang tahap awal kita setengah ton, Bang, beras. Jadi kita kasih 10 kilo tapi setengah ton banyaknya. Jadi kita bawa pakai mobil box saya. Kita sengaja tepat sasaran. Gitu. Ya, langsung ya. Saya maunya melihat mimik wajah orang tuh mendapatkan rezeki itu bagaimana senangnya. Saya tidak mau salurkan ke tempat nanti nggak tepat sasaran kan. Ada oknum yang itu ada juga. Ya, saya suatu kebahagiaan bagi saya itu seperti itu, Bang. Memberi itu melihat wajah orang tuh senang. Nah, itu senang kita kan. Akhirnya saya jalan, lihat mutar. Pokoknya muter-muter Payakumbuh nih. Lihat kusir bendinya, lihat tukang becaknya, lihat pemulungnya atau bagaimana. Pokoknya mana yang nampaknya susah, memang susah kehidupannya atau cara dia bekerjanya susah, cara-cara dia mencari duitnya susah, nampak saya berhenti, langsung turun tim berikan. Oh, head to head ya langsung. Ya, head to head itu juga bukan beras saja, di dalam itu juga ada sembako ya. Ada sembako-sembako yang lain kayak minyak makan, telur, Indominya, semuanya lah kita cukupin di dalam itu, Bang. Jadi ada yang nampaknya kesusahan kita bantu. Pokoknya target itu 1 hari itu setengah ton habis. Setengah ton habis. Ya, kita udah menjalankan udah 3 kali lah. 3 kali ya? Ya, 3 kali periode lah gitu kan. 3 Insya Allah besok kalau ada rezeki lagi, alhamdulillah, kalau mudah-mudahan Allah memberi rezekinya berlebih lagi, kita akan bantu lagi lah. Nanti kabarin saya, Bang ya. Jadi saya pura-pura lewat sana. Enggak lah. Kalau abang spesial pemain. Spesial gratis masuk fitness. Siap. Oke, enggak gini, Bang. Itu sebelum kita bahas ya, yang pertanyaan yang apa yang sudah berikan Kota Payakumbuh. Emang Abang bagi-bagi seperti itu? Itu kan habis banyak itu, Bang. Abang pernah di kondisi seperti itu atau gimana ini ceritanya? Saya pernah di kondisi susah. Saya pernah hidup susah, Bang. Jadi saya merasakan bagaimana rasanya hidup susah itu, saya tahu. Jadi Babang langsung melihat ekspresi orang-orang itu. Ya, saya pengen tepat sasaran, Bang. Gitu. Rasanya ya, kalau saya flashback lagi, saya pernah hidup susah. Gitu. Jadi saya tidak mau yang susah diceritain ya. Ya, jadi saya tidak mau
bagaimana lupa diri dalam susah nih bang gitu. Oke, oke. Nah, gitu. Kalau ibaratnya kalau tentang rezeki ini kan semua hanya titipan kan bang. Ya, Ya kan? betul, betul. Kita mencari pontang-panting seperti ini kan hanya titipan. Dan tujuan saya mencari bekerja keras seperti ini kan saya punya anak 3 bang. Tujuan saya Menang supaya 1, abang saya 2. ya uh, supaya tujuan saya ini saya tua besok anak-anak saya tidak merasakan susah seperti ayahnya. Oke, ini betul ya, harta itu titipan ya. Iya. Tapi beda abang, pejabat-pejabat yang di sana sudah dititipkan orang, dititipkan rakyat, Nggak tahu saya. malah dikarungin lagi, akhirnya pakai baju oranye ya, tulisannya KPK Iya, ya. iya. Tapi nggak di Indonesia nggak ada bang. Di luar Nggak. negeri sana Di Payakumbuh KPK-nya nggak luar ada negeri, itu. Payakumbuh apalagi nggak ada. Nggak ada itu. Oke, nah kita balik ke pertanyaan tadi. Sudah banyak yang diberikan. Payakumbuh sendiri, kota Payakumbuh, Pemko atau segala macam lah. Apa yang sudah mereka berikan untuk abang dan Star Fitness? Kalau Atau malah proposal aja. gini bang, kalau yang mereka berikan bagi saya ya mungkin memberikan secara materi mungkin yang nggak ada ya. Tapi memberi kemudahan bagi saya ada sih. Kemudahan, kenyamanan. Kemudahan, kenyamanan pasti itu. Dengan ya perizinan kita dimudahkan. Alhamdulillah untuk Payakumbuh udah memberi saya kemudahan-kemudahan. Kemudahan itu aja. Kalau ibaratnya mungkin yang lain agak susah untuk apa-apa urus-urus ini itu. Mungkin kalau untuk saya mungkin karena ya tujuan saya untuk membuka tempat-tempat usaha gunanya kan untuk membuka lapangan kerja. Nah, buka lapangan kerja bang. Alhamdulillah ya itu yang saya rasakan gitu. Itu yang dirasakan. Yang saya rasakan ya itu ya. Maksudnya kalau materi ya mungkin tidak ada. Ya, Tapi kita aja yang dia membantu dengan jalan lah. Oke, jalan. Pemko Payakumbuh mungkin udah membantu dengan jalan. Dipermudah saya semua segala urusan. Alhamdulillah gitu. Nah, abang kan atlet ini. Ya. Nah, untuk atlet Payakumbuh gimana? Abang kan pasti banyak teman-teman. Ya betul. Dari bukan binaraga ya maksud Ya, abang tadi. semua kalangan saya Semua temani. kalangan. Mau premannya, mau apanya, mau aparatnya saya berteman semuanya. Oke, bagaimana dengan atlet-atlet itu? Apakah sudah diperhatikan oleh Kota Payakumbuh atau gimana? Karena nggak mungkin abang sendiri aja, pasti banyak teman-teman. Apakah nanti berujung kayak Iwan Samurai ini, maaf kata ya? Iwan Samurai, yang juara PON itu. Yang juara PON di Papua, padahal juara PON juga sebelumnya sampai menggadaikan mobil untuk ke Papua ya. Dan ngambek kemarin-kemarin itu terdengar ya dalam tanda mungkin kutip isunya ya, pengen kurang- pindah ya, betul. di Kota Payakumbuh gimana? Kalau menurut saya sih, Ini hati-hati sekali nih. ya ini pertanyaannya agak sensitif nih. Enggak sensitif. Agak Abang jawaban. pasti di dunia itu. Ya di dunia itu ya. Kalau saya merasakan, ya saya berharapnya karena di sini atlet bukan saya aja sebenarnya. Ya. Di Payakumbuh ini bukan saya aja, banyak yang lebih bagus dari saya. Tapi abang yang terkenal di Kota Payakumbuh karena abang mungkin Ya, ekonomi, alhamdulillah. Yang lain mungkin ekonominya agak ini kurang diperhatikan. Bisa jadi kan? sebenarnya gini bang ya. Di Payakumbuh, sebenarnya kan saya udah jelasin dari awal. Ya. Fitness ini kalau untuk maintenance badannya ya makanannya harus ya. Tapi kalau atlet sudah mau bertanding itu prepare-nya luar biasa itu. 3 bulan tuh minimal tuh bang. Minimal 3 bulan itu dia udah harus siapin pertama biaya. Nah ini. Biaya suplemennya ini. Suplemennya sangat banyak itu. Susunya mahalnya luar biasa itu. Ya kan beda sama susu-susu yang itu. Iya betul. Yang kiloan itu beda ya kan. Yang mereknya saya nggak mau sebutin merek lah kan. Jadi susunya tuh harganya aja 1,5 kilo itu 1,5 kilo. mau harganya mau 2 jutaan 1,5 juta. 1,5 kilo. Ya itu susu suplemen untuk orang mau tanding itu. Itu cuman habisnya kalau sama atlet tuh paling tahannya 10 hari atau 15 hari bang. Nah, belum lagi suplemen yang lain. Makanya atlet-atlet itu per bulan itu mungkin bisa ngabisin kalau perkiraan saya ya 10 jutaan ada untuk suplemennya saja. Iya betul. Itu belum lagi biaya keberangkatannya mau pergi tanding keluar kota gitu. Banyak sebenarnya. Makanya kalau saya dulu mau tanding itu ya memang ngeluarin biaya sendiri. Iya. Karena saya pikirkan Nggak membebankan. saya mikirnya gini. Ya kalau dinilai mau cari duit nggak bisa lah gitu. Kita cari prestasi dulu. Kalau kita sudah punya prestasi,
duit itu akan mengalir, saya bilang Ya, gitu. betul, betul. Karena nanti dari ya kalau selebgram tuh kayaknya endorse. Ya. Dulu saya pernah di endorse waktu follower saya masih banyak. Pernah 700.000 ya? Ya pernah. Jadi dulu kena hacker gitu Oke, kan. oke. Kena hack, ya akhirnya saya bikin IG baru lagi, bikin Instagram baru. Jadi sekarang nggak ada endorse ya bang. Makanya saya fokus ke usaha saya aja dulu gitu. Oke. Jadi saya berharapnya sama pemerintah ya, apalagi yang Payakumbuh ya. Ya. Kalau bisa atlet-atlet di Payakumbuh ini sangat berpotensi banyak. Sangat bang, sangat. Sangat atlet apapun lah, atlet sepeda saya dengar, atlet ya banyak lah. Ya Atlet. apalagi Kota Payakumbuh ini banyak pengangguran. Ya, jadi banyak betul. yang pingin jadi atlet ya. Banyak benar jadi atlet. Kalau bisa ya disupport lah. Saya pengennya kan disupport atlet-atlet nih. Walaupun nggak disupport untuk biaya biaya suplemennya ya kan. ya. Setidaknya ongkos dia untuk pergi tanding lah. Setidaknya. Biar mereka siapin badannya dulu. Setelah dia layak untuk dipertandingkan di luar, barulah dibantulah untuk Ya, biaya setidaknya makan akomodasinya. siangnya ya, Bang, Biaya akomodasinya dibantu gitu. Oke. Jadi mereka merasa dihargai jeripaya karena bikin badannya capek bang. Mana lagi kerja, mana lagi mikirin kalau yang kerja atau usaha, nge-gym lagi capeknya, Ya. makanannya dipikirkan lagi gitu. Oke. Dan bikin badan ini perlu abang ketahui, bikinnya lama, nggak bisa instan ya. Betul, betul. Bikinnya sangat lama, ngabisinnya sebentar. Oh, ngabisinnya sebentar. Ngabisinnya sebentar. Ngabisin sebentar contohnya gini. Abang kurang tidur aja, kurang makan aja, banyak pikiran aja. Betul, betul. Banyak pikiran aja itu. Langsung Abang yang cari 3 bulan selama ini abang latih, hilang. bisa hilang dengan seminggu. Oh. Nah, jadi itu. Jadi orang bilang, wah kalau nggak fitness lagi badan kurus ya, kembali lagi ke genetiknya. Wah kalau nggak fitness lagi badannya gemuk lagi ya, kembali lagi ke genetiknya. Gennya seperti apa awalnya, kembali lagi seperti itu. Tapi berbekasnya tetap, nggak separah-parah. Oh dulu sebelum mengenal fitness, kurus, krempeng gitu kan. Kembalinya nggak sekrempeng itu lagi, tetap ada bekasnya. Nggak kayak korban sipil perang lah ya. Nggak. Sampai segitu. Oke. Nah, Bang, terakhir ini ya. Apa sih yang Abang impikan, yang Abang harapkan ke depannya untuk Star Fitness ini? Yang belum kesampaian mungkin? Atau planning-planning ke depannya? Harapan saya itu aja sih. Fitness saya ini lebih menjamur di mana-mana sih. Oke. Saya pengennya punya fitness tuh impian nih bang ya. Ini kan impian saya Impian, nih, bisa bukan saja. untuk di Payakumbuh aja sih. Pengen di kota-kota besar ada. Gitu. Itu impian saya. Terus ya ingin membuat orang di tempat-tempat itu mengingat saya punya fitness, membuat mereka sehat lah. Karena orang kan tanya itu. Ini siapa yang punya fitness? Iya pasti. Ini si Gino gitu. Jadi kalau sebenarnya member fitness ini nggak mahal loh bang. Oh enggak ya? Boleh tahu saya Bang? Boleh. Berapa? Kalau untuk di daerah saya itu 180.000 per bulan ya. 180.000 per bulan. Per bulannya 180.000 per bulan membernya. Itu bisa abang latihan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Mau berapa kali itu boleh. Jangan. Selagi abang sanggup ya. Itu 1 bulan tuh 30 hari lah kan. Ya, 30 hari itu mau 2 kali abang datang sehari. Bisa mandi juga di sana. Oh. Bisa pakai listrik sepuasnya. Treadmill itu kan listrik itu bang. Iya betul. Ya kan mau pakai sauna itu kan listrik itu. Oke. Jadi kalau 150.000 itu dibagi 1 bulan itu berarti kan 5.000. 5.000 untuk kesehatan kita loh. Ya kan? 6.000 lah. Ya, untuk kesehatan kita. Ya. Jadi 3 kali 6, 18. ya. Oh ya, sorry bukan 150.000 tadi ya, sorry. 180. 6.000. Oh. Jadi saya masih ingat tuh waktu berapa bulannya 1 tahun yang lalu tuh member 150.000. Dari awal 150.000 tuh bang. Oh awal pernah 150. Pernah Oke. 150.000. Termasuk murah itu ya. Ya murah. Baru ini aja kita naikin 150.000. Iya kan karena peralatan udah- juga banyak. Peralatan yang kita di- update terus, tambah terus ya kan. pasti. Tambah lagi orang di luar sana kayak di daerah Padang itu udah 2,5 mainnya. Oke, tadi Abang bilang fitness ini bikin kita sehat. Sesehat apa, Bang? Oke, secara fisik kelihatan. Secara psikologis apa sih efeknya? Apakah kita pede banget atau gimana ini? Ini yang penting nih. Orang biasanya nih maaf kata Bang ya. Saya kalau berboncengan dengan di Dirut dan TV biasa saja. Tapi kalau sudah tentara yang di depan, saya langsung pede dong gini. Ya, karena badannya karena Badannya gini.
karena kita merasa aman ya. Roh ya, gezanya. Merasa aman. Oke, nah bagaimana dengan binaraga atlet-atlet fitness ini? Efeknya untuk psikologisnya. Kalau yang saya rasakan pribadi, kita lebih pede itu pasti, Bang. Pede ujung-ujungnya perempuan nih, Bang. Kalau perempuan tuh, kalau kita udah punya istri itu harus kuat imannya, Bang. Yakin? Godaan tuh berat tuh, ya kan? Saya takut Perempuan. itu, Bang, nanti. Ya, tapi kembali lagi ke kitanya, kembali lagi ke pasangan kita. Percaya atau tidak, terus menjaga kita atau tidak. Kalau kita udah cukup rasa di rumah, apalagi di luar, Bang? Apalagi di luar kan? Nah, gitu. Aduh. Jadi kembali lagi pasangan. Makanya abang saya bilang harus suami istri harus bawa gitu. Wah, harus bawa ya? Maksudnya gini. Marketing ini. biar dia tahu dulu lokasinya seperti apa gitu kan. Suami di bawah, istri bawa ke atas kan gitu bisa ya. di lantai 2. 2 kali bayar kita ya. Terus gini, biar istrinya juga sehat juga. Iya, pasti. Biar segar juga gitu. Jadi jangan suaminya aja yang segar, istrinya di rumah pakai daster aja udah daster lusuh lagi ya. Daster lusuh atau udah gemuk badannya kan nggak bagus. Bau cabai lagi, bau minyak goreng lagi. Gitu. Jadi kalau bisa ya kita pasangan itu harus sama olahraga. Jadi biar yang istri muji suami, yang suami muji istri. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan ya kalau udah saling memuji gitu. ya. Oke. Nah, gitu. Oke, Bang, terakhir ini. Ada nggak pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan untuk para masyarakat atau pemula-pemula yang ingin fitness, yang ingin membentuk badan? Silahkan, Bang, ini ke kamera. Ya, pesan-pesan dari saya ya gitu ya. Sederhana sih pesan dari saya. Buat pemula-pemula intinya yang baru mengenal dunia fitness, intinya jangan pernah patah semangat, jangan pernah malu untuk bertanya kepada apalagi untuk badan-badan yang besar-besar di fitness. Kalau bisa tanya sama yang tepat, tanyanya sama personal trainernya, mau latihan seperti apa, mau makannya seperti apa. Kalau nggak mau mereka ngasih tahu, kan di YouTube juga ada. Iya, betul. Pola makan yang sehat seperti apa. Terus di fitness ini tidak ada yang instan gitu. Semuanya butuh proses. Awal-awal kita memang sakit dulu, 1 minggu tuh sakit-sakitan. Jalani terus. Jadi akhirnya faktor kebiasaan itu akan bagus dengan sendirinya gitu. Jadi tetap semangat lah buat pemula-pemula. Nah, gitu. Terus kita punya waktu 24 jam. Ya, kita punya waktu 24 jam. Untuk tidur kita gunakan 8 jam kan. Normal orang tidur kan 8 jam. Masa 1 jam saja kita untuk olahraga tidak menyempatkan waktu. Olahraga ini banyak loh efek sehatnya. Gitu. Banyak loh racun-racun yang dibuangnya sangat banyak. Makanya saya mau sesibuk-sibuk apapun tetap sempatin olahraga lah. Gitu. Dengan sendirinya. Kalau keluar kota juga? Bisa. Bisa. Kan di mana-mana kan ada fitness sekarang. Iya. Tinggal cari Google Map juga ada fitness terdekat. Nah, pasti ada diarahin gitu. Berarti tetap disempatkan diri ya, tetap disempatkan diri. Jangan berpikiran wah lama badan bagus gitu. Intinya gini, untuk kesehatan kita dulu gitu. Kalau kita dulunya sudah lama makannya berantakan, istirahatnya berantakan, nggak fitness lagi. Kan banyak yang rugi itu, tiga ruginya. Kalau sekarang kalau kita fitness ya otomatis jadi sehat kan. Jadi nggak perlu kalau fitness harus makannya begini begitu, enggak. Fitness aja dulu. Pasti fitness aja dulu. Fitness aja dulu. Pergi aja ke tempat kebugaran dulu, ke tempat olahraga dulu. Intinya olahraga dulu. Dengan sendirinya tidur dulu yang susah, akhirnya enak tidurnya. Makan yang dulunya malas-malasan makan dari orang tipe kurus tuh, jadi malas, jadi selera makan. Iya, betul. Karena lambung kita tuh minta makan terus tuh. Kalau cacingnya ya. Ya gitu. Makan. Terus kalau wajah yang saya rasakan kalau di fitness ini mau skincare seperti semahal-mahal apapun, kalau dari dalamnya kita tuh nggak sehat, nggak bakalan nampak cerahnya. Jadi kalau kita olahraga, yang duluan keringat keluar itu pasti di hidung ini. Di sini ya. Di bibir ini di kan, di bawah hidung, di kening. Jadi dengan sendirinya keringat kita tuh bertukar setiap hari. Jadi makanya wajah orang tuh cerah. Nah gitu. Kalau tidur orang kurang tidur kan sininya hitam.
Biasanya di sini hitam. Jadi akhirnya dengan fitness, kalau udah selesai fitness tuh habis mandi itu langsung tepar tuh biasanya. Tepar ya. Enak tidur, berkualitas tidurnya. Berkualitas ya, benar-benar tidur ya, Benar-benar nyaman tidur. sekali ya. Jangan tidur-tidur kaget ya. Oke, Bang, makasih Bang ya sudah hadir di sini. Siap bang. Mohon maaf kalau ada salah kata Bang ya. Sama saya juga kalau ada juga salah-salah dalam menjawab kata-kata dari Denai TV. Pokoknya saya berterima kasih kepada Denai TV setelah diundang di Denai TV. Suatu kehormatan juga bagi saya nih. Kita juga bangga diundang Bang. Denai TV nih. Siap. Pokoknya buat Denai TV sukses selalu. Dan mari kita fitness ke sana ya. Ya. Dan tetap mengapresiasi masyarakat Payakumbuh lah. Gitu. Oke, makasih Bang. Kita juga bangga Mudah-mudahan Bang. juga banyak juga yang kehadiran bintang-bintang tamu yang luar biasa lah di Payakumbuh. Ini bintang tamu di sini luar biasa semua, Bang. Semua Kita yang juga umumnya. bangga Bang bisa Makanya saya bangga sekali nih diundang sama-sama bangga Denai lah TV ke kita. sini gitu. Atlet sekelas nasional sampai Asia bersedia hadir Belum di sini apa-apa ya. lagi, Bang. Kemarin juga ada sekelas kota nggak mau hadir, aduh. Ini tingkat Asia ini. Oke Bang, sekali lagi minta maaf ya Bang ya kalau ada salah kata. Makasih sudah hadir. Kita Siap, Bang. doakan. Ditunggu undangan selanjutnya. Siap. Nah ini kalau lain waktu dan kesempatan kalau Abang masih berkenan bolehlah kita hadir lagi di sini ya. Siap, Bang. Kita doakan apapun impian Abang, harapan Abang mudah-mudahan cepat atau lambat cepat lah ya menjadi kenyataan. Amin. Terus Supaya ini pesan saya buat lagi orang-orang fitness. Punya badan jangan sombong ya. Intinya kan gitu. Kalau Tuhan mau kita kasih sakit, badan habis yang kita semua. cari selama ini, yang kita latih selama ini bisa habis dengan sebentar aja. Jadi dengan badan kita nggak boleh sombong ya. ya sekencang apapun tangan. Walaupun sebesar apapun, segede apapun, jangan pernah sombong dengan badan. Kalau sudah dikasih sakit, itu mau sebesar apapun otot bakalan habis ya. Gitu. Iya, digerogotinya ya. Kan kebanyakan tuh ada tuh kalau udah badannya bagus, jalannya udah mulai mengembang. Ini ya. Ya, jalannya udah mulai mengembang, Iya. egonya mulai tinggi, udah mulai emosian orangnya. Apalagi uangnya banyak ya. Gitu. Jadi udah mulai arogan. Jadi pesan saya kepada orang-orang fitness ya, semakin bagus badan, semakin janganlah sombong lah. Rendah hati lah ya. Semakin rendah hati lah, bikinlah orang tuh nyaman kepada kita gitu. Karena dengan melihat badan kita aja orang tuh udah ragu sebenarnya, udah ragu untuk bicara gitu kan. Tapi kalau bisa janganlah pernah sombong lah dengan badan ini. Intinya kalau dikasih sakit satu hari aja udah bisa habis. Gitu. Habis usaha kita berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan bikinnya susah. Oke Bang, cukup Bang. Makasih Bang ya. Siap Bang. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini dari bincang-bincang kita bersama Geno Sondana, owner Star Fitness. Banyak sekali kesimpulan yang kita dapat, ada sekitar 5.000-an lah Bang. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, mengutip kata-kata dari beliau itu, bahwa untuk olahraga membentuk tubuh itu tidak instan. Fitness saja dulu. Fitness aja dulu. Olahraga aja dulu Bang. Kalau udah berbentuk badannya jangan sombong ya, karena Allah bisa mengirimkan sakit satu kali saja yang bisa menghancurkan latihanmu berbulan-bulan. Seperti itu Bang. Waduh, bisa jadi motivator saya. Maria Teguh minder lihat saya ini. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker ya, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para owner fitness. Agar kita tahu bagaimana olahraga ini bisa membentuk tubuh dan menyehatkan. Silahkan berolahraga. Bisa juga untuk mencegah berbagai macam penyakit ya Bang ya. Oke, dan himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh, kalau ingin sehat, silahkan datang fitness. Dan kepada para pejabat-pejabat untuk membentuk tubuh, silahkan datang ke Star Fitness ya. Datang buncit, keluar kekar. Nah itu ya slogan saya aja. Biar kalau memilih lagi, mencalonkan lagi, ini enak dilihat masyarakat. Pakai jas jadi bagus ya. Pakai jas jadi keren ya. Jangan postur badan yang kayak gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.